الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثواب من شاب شيبة في الإسلام. Pahalanya orang yang beruban dengan satu helai uban di dalam Islam. Ya Allah telah berfirman, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya aturan. Din itu agama ya aturan. Aturan yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Maka orang itu kalau di dalam kurikulum Islam, maknanya dia ini dalam ridhonya Allah. Maka dia berharga di sisi Allah. Ngomongnya jadi berharga, debu yang nempel di badannya juga berharga, dirinya juga berharga, zahir batinnya berharga. Termasuk kalau tumbuh uban pada dia berharga juga. Bahkan para ulama mengatakan keringat dia pun terhitung amal kebaikan dia. Bahkan kotoran dia pun termasuk bagian dari amal kebaikan dia. Kesimpulan dari sekian banyak hadis diantaranya yaitu siapa yang menyiapkan kuda untuk memperjuangkan agama Allah, walaupun dia belum sempat menaikinya, baru dia siapkan, maka makanan kuda itu, minumannya, keringatnya, kemudian jingkrak-jingkraknya, kemudian kencing dan beraknya, semuanya ditimbang sebagai catatan kebaikan bagi dia. Dan bagaimana yang dirinya sebagai manusia yang beriman yang sedang dalam kurikulum Islam, tentu lebih berharga lagi melebihi kuda yang tidak berakal itu. Sebaliknya, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang mencari kurikulum selain Islam, aturan selain Islam, maka sekali-kali tidak akan pernah diterima dari dia. Dan dia nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan orang-orang yang merugi. Orang itu kalau tidak dalam kurikulum Islam, ngomongnya kerugian, tidurnya kerugian, semuanya jadi kerugian bagi dia. Maka kita lihat diri kita, kalau kita ini sesuai kurikulum Islam, ya berharga. Kalau sebagian nggak ikut kurikulum, yang sebagian itu nggak berharga. Kalau sama sekali nggak ikut kurikulum, ya sama sekali nggak ada berharga. Ini sampah yang untuk jadi bahan bakarnya api neraka. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syaba barang siapa beruban syaibatan satu helai uban fi sabilillah di dalam memperjuangkan agama Allah. Di dalam hadis ini ketika dia dalam perjuangan. Di dalam hadis yang akan datang umum, dalam kondisi dia ini mengikuti Islam. Kanat lahu maka adanya satu helai uban tadi lahu untuknya nuron cahaya yaumal qiyamati pada hari kiamat. Si ubannya tadi akan jadi cahaya pada hari kiamat.
Ya, hari kiamat itu orang akan terterangi dengan amalannya masing-masing. Amalannya tambah sempurna, akhirnya tambah terang. Amalannya berkurang, ya kurang terangnya. Dan di antara yang akan menerangi orang-orang Islam adalah uban yang ada di rambut dia itu. Wa an Amr bin Ambasah radhiyallahu anhu Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man syaba syaibatan fil Islam, barang siapa beruban dengan satu helai uban fil Islam, di dalam Islam. Islam itu artinya apa toh? Aslama yuslimu islaman, dalam ketundukan pada aturan agama. Maka muslim itu orang yang tidak punya program, programnya hanya program yang diridhoi Allah, yang dibawa Rasulullah itu. Maka ya orang itu kalau tunduk kepada Allah, ikut arahan utusannya Allah, ya mesti dalam satu kurikulum yang tidak ada yang lebih lagi nilainya melebihi kurikulum itu. Kanat, maka adanya helai uban dia tadi, satu helai uban dia tadi, lahu untuknya nuran sebagai cahaya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Rawahun Nasai wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa an Amr bin Shu'aib an Abi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tangtifu, janganlah kalian mencabuti asyaiba uban. Ini di antara arahan Islam, arahan Nabi, kalau kita punya uban jangan kita cabut. Ini nur, ini cahaya ini. Dalam riwayat yang lain, ini adalah utusannya malaikat Israel untuk memberi peringatan pada kita, kamu itu sudah beruban, warna uban kamu putih, enggak lama lagi kamu akan dikafani dengan kafan putih, mau mati kamu itu. Maka uban mengingatkan kita kematian. Maka ketika ada uban itu kita bercermin, Masya Allah, ini sudah banyak ini rambu-rambu yang mengingatkan saya kematian sebentar lagi datang. Maka pengingat itu jangan malah dihilangkan. Fa innahu, maka sesungguhnya ma min muslimin, tidak ada seorang muslim pun yasibu syaibatan fil Islam, yang dia beruban dengan satu helai uban di dalam Islam, illa kanat, mesti adanya uban dia tadi, lahu untuknya nuran sebagai cahaya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa fi riwayat, dalam satu riwayat, man syaba syaibatan fil Islam, barang siapa beruban satu helai uban fil Islami, di dalam Islam, kutiba, maka akan ditulis lahu untuknya biha, dengan sebab satu helai uban itu, hasanatun, satu kebaikan. Masya Allah, ubannya tambah banyak kebaikannya. Masya Allah. Wa hutta, dan akan dihapus anhu dari dia, biha, dengan sebab uban itu, khati'atun, satu keburukan. Rawahu Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Tirmidzi mukhtasara anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha, beliau melarang an nadfi syaifi, dari mencabut uban, wa qala, beliau bersabda, innahu, sesungguhnya uban, nurul muslimi, adalah nurnya orang yang Islam. Qala Tirmidzi haditsun hasan. Dan ini kita ulang lagi di dalam istilah yang biasa kita pakai harian, termasuk dalam ngaji hari ini, bahwa muslim itu lebih lengkap daripada mukmin. Karena Islam itu memasukkan iman. Jadi kalau iman itu belum tentu orangnya ngamalkan Islamnya sudah bagus. Bahkan kadang-kadang dia belum sempat beramal. Ada orang syahadat langsung wafat, beriman tapi belum sempat beramal. Jadi kalau muslim itu adalah
agama secara utuh. Orang yang mengamalkan agama secara utuh itu namanya muslim. Kalau mukmin itu di bawahnya muslim. Jangan kita ini terkecoh dengan sebagian keterangan. Sekarang ini banyak muslim tapi sedikit mukmin. Oh, tidak begitu itu. Itu secara logika dan secara banyaknya dalil itu malah sedikit gitu, walaupun ada dalilnya juga. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Jadi aslamnya di sini ini ada yang ngartikan kami tunduk, bukan kami masuk Islam. Maka kita hari-hari bilang rukun Islam ada 5. Pertama iman, sholat, zakat, zakat, puasa, haji. Maka kalau Islam itu memasukkan iman. Tetapi kalau iman disuruh menyempurnakan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Jadi malah justru begitu itu. Maka di sini innahu nurul muslim, bukan nurul mukmin, nurul muslim. Aslimu taslamu, masuklah kalian ke Islam maka kalian akan selamat. Bukan aminu taslamu, aslimu taslamu. Karena aslimu itu mengumpulkan antara iman dan amal. Kurang lebihnya begitu itu. Man syaba syaibatan. Mana benar ya? Wa Nabi Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda la tangtifu asy-syaiba, janganlah kalian mencabut asy-syaiba uban. Fa innahu maka sungguhnya uban nurun adalah cahaya yaumal qiyamati pada hari kiamat. Man syaba syaibatan, barang siapa beruban satu helai uban, tentu saja di dalam kondisi Islam. Kataballahu lahu biha hasanatan, maka Allah akan menulis untuknya biha dengan sebab satu helai uban itu. Hasanatan satu kebaikan, wa hataran Allah akan menggugurkan darinya. Biha dengan satu helai uban itu, khatiatan satu helai keburukan, satu keburukan. Wa rafa'an Allah mengangkat lahu untuknya biha dengan sebab satu helai uban, darajatan satu derajat. Rawahu Ibnu Hibban. Masya Allah. Ada pahala gratis, nggak perlu capek-capek, yaitu merawat uban. Masya Allah. Kalau ini pun kita nggak dapat ya Masya Allah. Sudah dapat pahala gratis malah ubannya dicabuti. Seperti pahala gratis bagi laki-laki pelihara jenggot. Masya Allah. 24 jam nggak perlu wiritan, nggak perlu maca tasbih, tahmid. Andaikan nggak baca itu pun dia 24 jam karena dia merawat jenggotnya tadi 24 jam, waktu tidur bahkan waktu ke WC pun dia dapat pahala. Nah diberi pahala gratis apalah dicukur jangan Masya Allah. Pintere pol. Sampai meninggalkan kepintarannya saking polnya. Maulaya salli wa sallim daiman abada.
wabarakatuh.